Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2020, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Dan perkenalkan, nama saya Amigo Ajun Karari dengan NIM 1517111113006. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, serta terima kasih kepada dosen penguji 1, dosen penguji 2, serta dosen penguji 3 atas waktu dan kesempatannya untuk menilai presentasi tugas akhir saya. Pada kali ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Pertama, tentang alasan pemilihan judul, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka. Kedua, tentang metode penelitian yang mencakup teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang ketiga yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu tentang hasil penelitian yang akan memaparkan hasil temuan selama melakukan penelitian maupun magang. Judul tugas akhir yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini yang berjudul Peran Room Attendant pada Departemen Housekeeping. Peran Room Attendant pada Housekeeping Department dalam mewujudkan pelayanan prima di Sheraton Surabaya Hotel and Towers. Latar belakang. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber devisa andalan negara di mana sektor ini mampu bersaing dengan sektor migas serta mempunyai andil dan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia tiap tahunnya meningkat. Dengan banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia, tentu hal ini berdampak terhadap meningkatnya jumlah pertumbuhan akomodasi perhotelan yang ada di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Dengan meningkatnya jumlah akomodasi perhotelan di kota Surabaya, hal ini membuat tingkat persaingan industri perhotelan di kota Surabaya semakin meningkat dan ataupun semakin ketat. Semakin ketatnya persaingan industri perhotelan, suatu hotel harus bisa bersaing secara kompetitif. Salah satunya dengan memberikan pelayanan prima atau service excellent pada tamu. Hal ini yang menyebabkan pentingnya pelayanan prima dalam menghadapi tingkat persaingan industri perhotelan yang semakin tinggi. Setiap hotel harus mempunyai standar hotel yang baik itu standar kebersihannya maupun standar kinerjanya untuk memuaskan tamu. Apalagi untuk hotel bintang 5 harus mempunyai standar kualitas hotel yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Namun, dalam beberapa kasus temuan peneliti, di lapangan masih menemukan pelayanan yang kurang prima seorang room attendant di Hotel Bintang 5, yaitu di Sheraton Surabaya Hotel and Towers. Ini adalah bagian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2009-2018 yang saya dapat dari BPS WID tahun 2019, di mana bagian tersebut menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan dari tahun 2019 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian, berikut adalah tabel jumlah akomodasi hotel yang ada di kota Surabaya pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Tabel ini saya dapat dari Surabaya Kota BPS ID pada tahun 2017. Dari tabel di atas menunjukkan jumlah hotel di Surabaya mengalami banyak peningkatan maupun pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Dengan banyaknya jumlah industri perhotelan yang tumbuh, tentu hal ini menyebabkan semakin tingginya persaingan industri perhotelan. Rumusan masalah. Pada kali ini rumusan masalah yang saya angkat yaitu adalah satu, bagaimana peran room attendant dalam mewujudkan pelayanan prima, yang kedua, bagaimana penerapan standar operasional prosedur room attendant dalam pembersihan kamar, dan yang ketiga, bagaimana pelayanan prima seorang room attendant dalam melayani tamu di Sheraton Surabaya Hotel and Towers. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran room attendant, untuk mengetahui penerapan SOP room attendant, dan untuk mengetahui pelayanan prima room attendant di Sheraton Surabaya. Kemudian manfaat adalah untuk mengetahui kegiatan housekeeping departemen khususnya bagian room attendant. Dan yang kedua, itu dapat menjadi sumber informasi baru mengenai housekeeping departemen khususnya di bagian room attendant. Untuk kajian pustaka, di sini ada pengertian wisatawan, room attendant, SOP atau standard operational procedure, serta pelayanan prima atau service excellent. Pelayanan prima dibagi lagi menjadi beberapa cabang, adalah ada konsep pelayanan prima, di mana konsep pelayanan prima ini ada sikap atau attitude, perhatian attention, tindakan action, kemampuan ability, dan penampilan appearance, dan tanggung jawab accountability. Kemudian juga ada dimensi pelayanan prima, serta proses dan tahapan pelayanan prima. Profil hotel.
Ini adalah profil hotel dari Sheraton Surabaya Hotel and Towers, mempunyai visi Where the World Comes Together dan misi Welcoming, Assured, and Community. Berdiri pada 5 Januari 1996 yang beralamat di Jalan Imam Malang nomor 25 hingga 31 di Surabaya. Hotel ini pada awal berdiri merupakan jaringan Starwood Hotel and Resort, namun pada tanggal 23 September 2016 bergabung dengan Marriott International. Sheraton Surabaya mempunyai tipe kamar Deluxe Room, Premium Deluxe Room, Sheraton Club Room, Junior Suite Room, Royal Suite Room, President Suite Room, dan apartemen dengan mempunyai berbagai fasilitas seperti cafe, club lounge, meeting, fitness center, fitness court, and swimming pool. Dalam penelitian saya menggunakan teknik pengumpulan data, ada wawancara atau interview, observasi dan partisipasi, studi pustaka, dan dokumen. Dalam wawancara, untuk mengumpulkan data, saya mau melakukan wawancara dengan eksekutif housekeeper, Bu Titi, dan 2 staff room attendant, Vera dan Deva. Kemudian untuk teknik analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pembahasan itu pertama ada peran room attendant di Sheraton Surabaya, di mana room attendant di Sheraton Surabaya untuk mewujudkan pelayanan prima, mereka melakukan dengan cara datang tepat waktu, menyiapkan kunci kamar sesuai dengan section, mengikuti briefing sebelum melakukan pekerjaan, pembersihan kamar, menyiapkan perlengkapan tamu, meliputi linen, guest amenities, guest surplus, dan peralatan kerja, mengecek laundry tamu dan membersihkan kamar tamu, serta membersihkan kamar mandi dan lain-lainnya. Kemudian untuk standar operasional pembersihan kamar di Sheraton Hotel Surabaya ada 2 standar operasional, di mana ada SOP Makeup Room Occupied dan SOP Makeup Room Vacant Dirty. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah SOP Makeup Room Occupied, merupakan kondisi kamar yang telah berisi tamu, di mana SOP-nya itu yang pertama masuk kamar tamu dengan mengetuk perlahan, buka curtain, take all garbage, and clear up surface. Kemudian bersihkan semua gelas, asbak, dan clear up room surface. Kemudian stripping bed, kemudian melakukan making bed. Making bednya ini mengganti satu sheet, mengganti pillow case, serta mengganti duvet jika ada spotting. Kemudian melakukan make up bed with duvet, cleaning the bedroom, dusting and vacuum the room, and check room. Nah, untuk SOP Makeup Room di Vacant Dirty ini sama seperti SOP untuk kamar tamu yang occupied. Namun, yang membedakan di sini adalah SOP dari making bed, di mana jika making bed untuk Vacant Dirty atau kamar tamu yang sudah tidak dipakai dan dalam kondisi kotor, yaitu dengan mengganti semua bed yang berjumlah 2 sheet, kemudian mengganti pillowcase sebanyak 4 case, dan mengganti duvet cover jika terdapat spotting atau dalam keadaan kondisi yang lecek, itu harus wajib diganti. Kemudian seorang room attendant jika sudah melakukan prosedur yang telah ada, mereka harus melakukan change room status. Change room status ini bertujuan untuk mengubah status kamar yang semula jadi kotor menjadi bersih untuk dilaporkan kepada supervisor dan kamar untuk bisa dijual. Kemudian di Sheraton Surabaya Hotel and Towers itu mempunyai strategi agar room attendant dapat membersihkan atau make-up room agar sesuai dengan standar hotel bintang 5, yaitu dengan cara melakukan training room, yaitu melakukan pelatihan dengan housekeeping dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, di mana room attendant mendapatkan 60 jam pelatihan. Kemudian ada one-on-one coaching, yaitu pelatihan room attendant secara private antara pegawai room attendant tersebut dengan supervisor atau manajer agar fokus ke satu orang sehingga apa yang disampaikan lebih cepat masuk. Yang ketiga ada pembekalan alat atau tools and chemical yang lengkap. Jadi hotel harus menyediakan tools dan chemical yang lengkap agar room attendant dapat bekerja dan menghasilkan kinerja yang bagus. Kemudian alasan staf room attendant tidak melaksanakan SOP dalam makeup room yaitu karena ada time management yang tidak baik dan karena motivasi diri yang kurang. Untuk menilai kinerja seorang room attendant, tentunya Sheraton Surabaya dan Surabaya Hotel and Towers mempunyai evaluasi agar room attendant dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hotel. Yang pertama ada pada coaching form, di mana itu tindakan untuk memperbaiki performa seorang room attendant agar hasil kerjaan yang semula bagus menjadi semakin bagus. Apabila pekerjaannya kurang bagus akan menjadi bagus.
Kemudian ada counseling form, di mana ini adalah bentuk bantuan psikologis yang diberikan supervisor maupun manajer kepada. Kemudian ada counseling form, di mana counseling form ini adalah bentuk bantuan psikologis SPV kepada rumah tangga untuk mengetahui masalah yang mengakibatkan kinerja rumah tangga menjadi jelek. Kemudian ada warning, adalah suatu bentuk peringatan yang diberikan kepada SPV atau manajer kepada rumah tangga jika tidak bekerja sesuai dengan SOP ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Pelayanan prima rumah tangga di Sheraton Surabaya Hotel menggunakan konsep A6 dari Barata. Yang pertama adalah dari sikap atau attitude, yaitu rumah tangga mengetuk kamar tamu sebelum masuk ke dalam kamar, ramah kepada tamu dan menghargai privasi tamu ketika tamu tidak ingin diganggu. Yang kedua adalah perhatian atau attention, rumah tangga selalu menanyakan keperluan tamu selama di kamar, seperti apa kalau membutuhkan gula, kopi ataupun teh. Kemudian ada tindakan atau action yang meliputi membantu tamu saat memesan makanan di kamar, menyampaikan keluhan tamu kepada order taker maupun SPV. Kemudian ada kemampuan atau ability, di mana yaitu rumah tangga dapat melakukan making bed dengan baik, membuat beragam art towel, serta mampu menjelaskan fasilitas yang ada di dalam kamar. Kemudian ada penampilan atau appearance, di mana seorang attendant menggunakan uniform yang telah disediakan dengan hotel beserta dengan atribut yang ada, yaitu rambut tidak boleh dipotong, kuku juga tidak boleh panjang, dan tidak boleh menggunakan perhiasan maupun aksesoris yang berlebihan. Kemudian ada tanggung jawab atau accountability, di mana seorang attendant menjamin keamanan barang tamu selama tamu tersebut meninggalkan barangnya di dalam kamar. Jadi pasti attendant akan menjaga dan tidak akan mengambil. Kemudian ada yang khas dari pelayanan prima yang ada di room attendant di Sheraton Surabaya, yaitu melakukan breaking the rules. Breaking the rules di sini maksudnya adalah pelanggaran terhadap peraturan yang ada, namun pelanggaran di sini bertujuan positif, di mana contoh yang akan saya berikan seperti ada, sebut saja adalah Mr. X. Mr. X ini merupakan salah satu tamu yang menginap di salah satu room yang ada di Sheraton. Mr. X ini sangat suka minum kopi sehingga membutuhkan air mineral yang banyak. Nah, standar untuk air mineral botol di dalam rumah adalah 6. Namun, room attendant dapat memberikan lebih, misalkan ditambah 2. Jadi, ini bertujuan untuk memberikan perhatian kepada tamu agar tamu merasa nyaman dan senang ketika berada di dalam kamar. Mengingat tamu tersebut menyukai kopi, pasti membutuhkan air mineral botol yang cukup banyak. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu peran room attendant di Sheraton Surabaya dalam menjaga pelayanan prima kepada tamu yang menginap sudah baik, dari mulai briefing, memperlakukan tamu di room, hingga selesai bekerja sudah dilakukan sesuai dengan aturan hotel. Yang kedua adalah penerapan SOP dalam pembersihan kamar tamu, baik kamar tamu occupied maupun parking dirty, proses make up room. Proses dan hasil make up room sesuai dengan standar bintang 5, yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu training hours, one-on-one coaching, dan pembekalan alat tools maupun chemical yang lengkap. Time management yang kurang baik dan motivasi yang kurang menyebabkan seorang room attendant tidak dapat atau tidak patuh terhadap aturan dalam pembersihan kamar yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Evaluasi terhadap seorang room attendant di Surabaya Hotel and Towers dapat dilakukan dengan cara yaitu coaching form, counseling, dan warning, serta untuk mengembangkan pelayanan prima dan menyelaraskan konsep 6A, yaitu sikap, attitude, perhatian, attention, tindakan, action, kemampuan ability, penampilan appearance, dan tanggung jawab accountability. Saran yang saya berikan itu sebaiknya room attendant perlu dievaluasi dengan detail lagi agar penerapan SOP dalam pembersihan kamar dapat dilakukan dengan baik. Untuk supervisor harus mengecek kerjaan room attendant dengan teliti. Kemudian untuk peralatan tools yang disediakan hotel sudah lengkap namun masih ada yang kurang. Kemudian sebaiknya untuk limbah operasional apabila terjadi kerusakan segera diperbaiki, dan untuk perlunya adanya pelatihan yang intensif untuk sang room attendant mengenai penguasaan bahasa asing, mengingat room attendant masih terbatas dalam penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Berikut adalah lampiran hasil wawancara dengan eksekutif housekeeper saya melalui telepon. Ini juga merupakan salah satu lampiran yang saya berikan saat saya wawancara dengan eksekutif housekeeper melalui WhatsApp. Dan yang terakhir ini adalah kartu konsultasi dosen pembimbing, di mana dari awal bimbingan dari tanggal 6 hingga tanggal 22 saya melakukan bimbingan kepada dosen untuk memberikan atau memperbaiki hasil tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih
Kepada dosen penguji, saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.